Pernah nggak sih panik gara-gara komputer tiba-tiba aneh dan langsung kepikiran, wah harus keluar duit banyak nih buat benerin? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas soal mitos antivirus seharga 2 juta rupiah. Ini cerita nyata loh, yang bisa jadi nggak cuma ngirit duit Anda, tapi juga bikin hati lebih tenang. Oke, kita mulai dari sini ya. Kutipan ini adalah inti dari semua drama yang terjadi. Coba deh bayangin, kamu ada di posisi ini. Komputer terasa nggak beres, kamu panik, terus ada yang nawarin solusi instan seharga jutaan. Apa yang bakal kamu lakuin? Nah, kalimat ini nih, ini dia biang kaladi dari kepanikan yang, ya ampun sering banget terjadi. 2 juta rupiah. Wow, coba deh kita bayangin dulu angkanya. Itu duit yang nggak sedikit loh. Buat banyak orang itu bisa buat bayar macem-macem kan? Dan duit segitu hampir aja melayang buat sesuatu yang ternyata nggak perlu-perlu amat. Ini nih yang bikin ceritanya jadi penting banget buat kita semua. Oke, kita masuk ke ceritanya sekarang. Jadi, ada seorang klien, ya orang biasa aja kayak kita-kita, yang tiba-tiba panik banget sama komputernya. Situasi yang jujur aja kayaknya kita semua pernah ngalamin deh ya kan? Nah, ini nih, teriakan minta tolong yang masuk ke saya. Udah kebayangkan perasaannya gimana? Panik, takut, datanya hilang semua, dan pikirannya tuh langsung, wah, masalah gede, solusinya pasti mahal. Klien ini mikir kalau masalah besar itu butuh solusi yang besar juga biayanya. Tapi beneran gitu nggak sih? Nah, disinilah saya masuk. Hal pertama yang saya lakuin itu bukan nyari antivirus paling mahal. Justru sebaliknya, saya bilang, stop, tahan dulu, jangan bayar apa-apa, karena sebelum kita keluar duit, kita mesti tahu dulu masalahnya apa. Ingat, kepanikan itu marketing paling jitu, dan kita harus lawan pakai kepala dingin. Nah, ini yang menarik banget. Kelihatan kan bedanya cara berpikir? Di satu sisi ada reaksi yang, ya gitu deh, panik, pokoknya langsung keluarin duit berharap masalah kelar. Di sisi lain, ada cara yang lebih terstruktur. Tenang dulu, cari tahu akarnya, manfaatin yang udah ada, dan paling penting, bangun kebiasaan bagus buat kedepannya. Dan ini dia nih, jantung dari pembahasan kita. Solusinya ternyata nggak cuma gampang, tapi juga 100% gratis. Beneran loh, Anda nggak salah dengar, gratis. Ini bukti kalau keamanan siber yang bagus itu nggak harus bikin kantong bolong. Jadi, kuncinya cuma ini aja. Cuma 2 langkah simpel yang semua orang bisa lakuin. Serius, ini bukan soal beli software mahal atau canggih, tapi soal gimana kita pakai yang udah ada dan ya sedikit ngubah kebiasaan kita. Yuk kita bahas satu-satu. Oke, kita mulai dari langkah pertama solusinya. Kita bakal ngomongin soal alat yang sebenarnya super kuat, tapi ironisnya banyak banget yang nggak sadar kalau mereka udah punya alat ini. Udah nempel aja gitu di komputernya. Ini dia jagoannya Windows Defender. Jadi ini bukan aplikasi aneh-aneh yang harus kamu download atau beli ya. Ini udah jadi satu paket sama Windows kamu. Dan jujur aja, buat kebanyakan dari kita, buat penggunaan rumahan, perlindungan dari Windows Defender ini udah lebih dari cukup. Beneran, ini langsung ngebantah mitos yang bilang kita itu wajib beli antivirus tambahan. Oke, sekarang kita ke bagian kedua. Dan kalau menurut saya pribadi, ini justru yang paling penting dari semuanya. Karena software secanggih apapun, itu bakal percuma kalau nggak didukung sama pertahanan terbaik kita, yaitu, ya, kita sendiri sebagai penggunanya. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Ini adalah kebiasaan-kebiasaan simple, tapi dampaknya luar biasa. Cek dulu siapa yang ngirim email. Jangan asal klik link. Download dari tempat yang benar dan rajin update. Kelihatannya sepele kan? Tapi kebiasaan ini tuh kayak ngebangun benteng pertahanan yang kuat banget, yang susah ditembus sama banyak ancaman. Terus, gimana akhir cerita klien saya tadi? Simple banget. Masalahnya beres cuma dengan mastiin Windows Defender-nya aktif dan ngasih beberapa tips soal kebiasaan digital yang aman. Nggak ada duit sepeser pun yang keluar. Hasilnya, bukan cuma hemat uang, tapi kliennya sekarang jadi lebih pede dan ngerti cara ngejaga keamanan komputernya sendiri. Itu yang paling penting. Jadi, pertanyaannya balik lagi ke kita. Sebenarnya berapa sih nilai keamanan digital kita? Mungkin jawabannya bukan di label harga software mahal, tapi ada di pengetahuan dan kebiasaan yang kita lakuin tiap hari. Jadi, sebelum panik dan buru-buru keluar duit, coba deh tanya ke diri sendiri, udah maksimalin belum perlindungan gratis yang sebenarnya udah kita punya?